Jadi bagaimana sih biasanya, metode yang digunakan untuk, mengetahui aktivitas antihipertensi suatu senyawa atau suatu sampel, eee, melalui prosedur in vivo. Nah, eee eee, perlu kalian ketahui bahwa, pengukuran tekanan darah itu ada 2 cara ya. Jadi pasti kalau kita mengukur untuk mengetahui aktivitas antihipertensi suatu senyawa, itu pasti kita ngukur tekanan darah. Apakah setelah pemberian sampel atau senyawa, tekanan darah, objek uji kita itu menurun atau tidak. Nah, ada 2 cara untuk menguji apakah, untuk mengetahui tekanan darah suatu, objek ya, atau hewan uji. Yang pertama itu ada namanya metode Telcaf. Metode Telcaf ini sama seperti pengukuran tekanan darah pada manusia yang biasanya dilakukan di lengan. Jadi ada sabuk yang dililitkan di lengan, kemudian diberikan pressure, kemudian dihitung sistol dan diastolnya. Nah, metode ini persis, cuman untuk metode ini dilakukannya di ekor tikus. Nah, tikusnya di-hold atau ada restrainernya khusus pada alatnya, kemudian ada alat khusus untuk mendeteksi sistol dan diastolnya pada, posisi ekor tikus. Mmm, umumnya biasanya kalau pengujian antihipertensi secara in vivo itu biasanya kalau nggak pakai tikus, itu pakai mencit ya. Dan kenapa biasanya itu dilakukan di ekor, dan memang selalunya dilakukan di ekor karena memang pembuluh darah tikus yang paling mudah diakses itu di ekor. Jadi, pengukuran sistol diastolnya itu dilakukan di ekor. Jadi ini persis sama dengan kalau kita mengukur hipertensi ya pada manusia, ada occlusion cuff-nya, ada VPR cuff-nya. Kalau di manusia cara mengetahui sistol diastolnya itu pasti, eee, sambil melihat petunjuk pressure-nya itu ya yang kayak jam itu didengar juga lewat stetoskop gitu. Nah kalau tikus enggak. Jadi VPR cuff-nya ini langsung akan mendeteksi, sistol dan diastolnya kemudian ditampilkan pada layar komputer. Jadi VPR ini yang akan mendeteksi sistol diastol, sementara occlusion cuff itu dia yang akan, memberikan tekanan. Jadi kalau kalian pernah mengukur tekanan darah biasanya itu di sabuknya dikasih tekanan dulu sampai pada batas tertentu kemudian diturunkan tekanan. Prinsip kerjanya persis sama dengan alat ini. Nah, metode Telcaf ini disebut juga dengan metode non-invasive blood pressure ya. Jadi pengukuran tekanan darah secara non-invasif. Kenapa namanya non-invasif? Karena memang pada proses pengukurannya itu tidak dilakukan pembedahan atau tidak melukai hewan uji. Nah, jadi ada 2 cara ya mengukur tekanan darah, ada yang invasif, ada yang non-invasif. Nah, metode Telcaf ini yang non-invasif karena tidak ada proses pembedahan. Sementara untuk yang invasif, itu ada juga, eee, ini namanya IBP ya, invasive blood pressure, di mana ada nama alatnya itu transducer. Transducer ini dipasangkan langsung ke, arteri. Jadi hewan uji itu dibedah, eee, kemudian di dekat arterinya itu dipasangi transducer. Nah, biasanya posisi arterinya itu kalau nggak di leher, itu di paha. Karena memang di situ arteri itu biasanya orang ngecek denyut jantung itu bisa di leher juga ya, arteri yang ada di leher. Nah, itu bisa di situ, kalau manusia itu bisa dilakukan di situ, kalau hewan itu di leher juga ada. Kemudian bisa juga dilakukan di paha. Nah, ini kenapa namanya invasif, karena memang dilakukan pembedahan ya. Jadi hewannya dibedah, dimasukkan transdusernya, habis itu dijahit kembali, dan, dibiarkan hidup. Nah, hanya saja di farmasi itu yang non-invasif ya, kita dilatihnya untuk menggunakan nanti kalau misalnya kalian praktikum mungkin,
itu menggunakan alat ini aja. Skill kita itu tidak dilatih untuk yang invasif ya, yang biasanya melakukan prosedur invasif blood pressure itu dokter atau dokter hewan, itu yang biasa melakukan kalau mereka riset tujuan tertentu, itu mereka biasanya pakai invasive blood pressure karena memang invasive blood pressure ini lebih presisi dalam mengukur tekanan darah ketimbang pakai metode non-invasif. Jadi masing-masing metode ini ada kelebihan kekurangannya nanti kita bahas ya. Nah, karena kita fokusnya menggunakan metode non-invasif yang TLCAF ini, maka ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan, ada hal-hal yang perlu kalian kontrol karena pengukuran tekanan darah pada hewan uji itu sangat sensitif. Kalau faktor-faktor ini tidak dikontrol, itu tekanan darah yang terukur bisa jadi bias. Bisa jadi, hasilnya positif sih tapi palsu. Positif menurunkan tekanan darah, tapi sebenarnya palsu, karena ya itu tadi faktor-faktor tertentu yang ternyata harusnya dikontrol, ternyata tidak dikontrol. Atau bisa jadi negatif palsu, "Oh, tidak menurunkan tekanan darah nih sampelnya," padahal sebenarnya iya. Kenapa bisa demikian? Ya itu tadi, ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yang harusnya itu dikontrol, tapi tidak dikontrol sehingga menghasilkan, data yang palsu, entah positif palsu atau negatif palsu. Nah, kenapa ini mesti dikontrol? Karena, misalnya suhu ekor, aklimatisasi, dan termasuk noise dan bebauan, itu kenapa mesti dikontrol, karena ternyata hewan uji itu rentan stres. Nah, kalau rentan stres, maka stres itu mempengaruhi tekanan darah. Nah, ternyata ketika hewan uji itu stres, tekanan darahnya meningkat. Nah, yang pertama adalah suhu pada saat proses pengukuran. Jadi pada metode Telcaf itu nanti, silakan kalian nonton di YouTube-nya ya. Pada metode Telcaf biasanya ekornya itu harus dikasih mantel penghangat ya. Supaya apa? Supaya suhu ekornya itu 32 sampai 35 derajat Celcius. Jadi biasanya, cara mengukur suhunya itu dikasih termometer tembak ya. Termometer tembak itu termometer yang kayak zaman-zaman Covid itu di apa ya, infrared di jidat kita tuh. Nah, boleh pakai termometer tersebut untuk mengukur suhu ekornya, untuk memastikan bahwa ketika dilakukan pengukuran itu suhunya ada di rentan 32 sampai 35 derajat Celcius. Kenapa mesti 32 sampai 35? Karena itu tadi, ternyata suhu mempengaruhi tekanan darah juga. Jadi kalau misalnya Eee, tidak diberi standar ya, standar suhu 32 sampai 35, maka data tekanan darah pada hewan uji itu menjadi, berbeda-beda. Karena, ternyata ketika suhu ekornya itu, kurang dari, 32 sampai 35 derajat Celcius, maka tekanan darahnya juga turun. Karenanya perlakuan hewan cobanya itu harus sama, pastikan suhu ekornya itu 32 sampai 35 derajat Celcius. Kemudian faktor yang perlu dikontrol juga, adalah aklimatisasi atau adaptasi. Jadi hewan itu, kalian mungkin pernah dengar bahwa sering menyentuh hewan. Ini khususnya tikus ya, apalagi megang ekornya kalau pas kalian angkat. Pada saat kalian handling itu biasanya mereka meronta-ronta ya. Nah, itu akan rentan menyebabkan stres. Jadi ada penelitian itu kalau misalnya kalian terlalu sering megang ekornya dia untuk diberikan perlakuan, itu bisa menyebabkan stres pada tikus. Nah, itu tentu akan mempengaruhi pengukuran tekanan darah. Makanya pada saat pengukuran tekanan darah menggunakan metode TELCAF ini, itu biasanya ada proses aklimatisasi atau adaptasi pada holder atau restrainernya. Yang ini ya, yang tadi holder itu tempat memasukkan hewan ujinya. Nih, ini tuh harus diaklimatisasi selama 10 sampai 15 menit supaya dia terbiasa di tempat tersebut karena ini kan sempit ya. Nah, kita buat dia nyaman dulu di tempat tersebut supaya apa? Supaya dia tidak stres sehingga pengukuran tekanan darahnya valid.
Nah, ada juga referensi yang menyatakan bahwa, 5 hari berturut-turut itu harus dibiasakan dulu hewan uji kita sebelum pengukurannya, pengukuran tekanan darahnya. Jadi kayak memang harus dibiasakan dengan holder supaya dia tidak stres, sehingga pengukuran tekanan darahnya valid. Kemudian hindarkan dari keributan, ternyata noise itu, suara, itu juga bisa menyebabkan hewan uji kita stres. Oleh karenanya biasanya alat blood pressure ini, itu disimpan di ruangan tersendiri, supaya apa, supaya menghindari keributan. Kalau kalian cek di lab, dia itu disimpannya di ruang yang agak kecil, yang kalau, dimasuki, peneliti itu cuma bisa dimasukin 1 atau 2 orang. Karena memang, pada saat proses pengukuran, tekanan darah itu nggak boleh ada keributan karena akan mempengaruhi tekanan darahnya si, hewan uji. Termasuk bebauan ya, sebisa mungkin ruangan itu tuh, tidak berbau, tidak ada pengharumnya, kan biasanya ruangan tuh ada pengharumnya ya. Nah, ruangan yang tempat melakukan pengukuran tekanan darah itu biasanya tidak ada parfumnya. Kalian mungkin kalau kalian jalan-jalan ya di lab baru, itu dia ada di lantai 3 di ruangan sebelah ruangannya Buniken, kalian bisa lihat-lihat mungkin kalau kalian lagi jalan-jalan ke lab baru ya, alat itu. Nah, untuk cara kerja dari, alat ini, itu kalian bisa lihat di YouTube ya. Yang jelas nanti alat ini tuh akan menampilkan data sistol dan diastol ini, di grafik ini. Kalian bisa lihat data sistolnya, ini di bagian bawah ya. Dia langsung otomatis menunjukkan sistolnya itu 104, diastolnya itu 95 ya. Iya benar, 95. Kemudian di sini ada data min 95 apa 85 ya. Kemudian ada data mean arterial pressure yang ini, MAP, mean arterial pressure itu, tekanan darah arteri rata-rata. Jadi kalau misalnya, ada sistol, sistol itu tekanan yang dibutuhkan untuk memompa darah ke seluruh tubuh, kalau diastol itu tekanan yang dibutuhkan untuk menghisap darah dari tubuh ke jantung, kembali ke jantung. Nah, kalau MAP itu tekanan arteri rata-rata, tekanan pembuluh darah arteri. Nah, itu dia akan menyajikan, data tersebut, selain itu dia juga akan menyajikan data rate, heart rate, itu denyut jantung di sini. Dia akan menyajikan data denyut jantung, karena ini adalah parameter-parameter yang biasanya dipakai dalam penelitian ya. Biasanya kita itu di penelitian nggak cuma sistol diastol, biasanya juga, eee, dihitung MAP-nya atau heart rate-nya, karena heart rate itu juga mempengaruhi tekanan darah. Semakin tinggi heart rate-nya atau kecepatan jantungnya berarti semakin banyak darah yang dipompa. Kalau darahnya banyak yang dipompa, maka tekanan darahnya juga akan meningkat. Kemudian ini tadi ya, invasive blood pressure. Nah, ini apa kelebihan dan kekurangan dari non-invasive dan invasive blood pressure teknik? Jadi kalau non-invasif itu lebih mudah dilakukan ketimbang invasif karena kalau non-invasif itu kita tidak perlu skill surgery, tidak perlu skill bedah, tidak perlu skill menjahit ya, tidak perlu skill, anestesi juga. Nah, karena ini pasti kalau dia invasif itu kalian harus tahu cara menganestesi. Nah kalau NIBP atau non-invasif itu nggak perlu. Nah, selain itu, dia lebih murah, NIBP itu lebih murah ketimbang invasif ya. Mmm, Kayak misal transdusernya, 1 ekor tikus itu 1 transduser, sementara kalau misalnya metode Telcaf ini bisa dipakai
pemakaiannya, sebenarnya ada kekurangannya juga ya, yang non-invasif ini, meskipun dia mudah, ternyata kalau dibandingkan dengan invasive blood pressure itu dia tidak lebih presisi gitu. Jadi yang lebih presisi justru adalah yang invasif. Kenapa dianggap lebih presisi? Karena memang dia langsung pada arteri ya. Sementara kalau, non-invasif itu, tidak langsung, sehingga memang dianggap lebih presisi untuk yang invasif. Kelebihan dari non-invasif juga itu cocok kalau misalnya jumlah hewannya banyak, sementara kalau invasif itu tidak cocok kalau jumlah hewannya banyak. Karena itu tadi, butuh kemampuan untuk membedah dan menghidupkan kembali tikusnya, kalau jumlahnya banyak, agak merepotkan. Cuman cuman, kelebihannya dari invasive blood pressure ini, dia itu bisa mengukur tekanan darah, eee, sepanjang waktu. Jadi misalnya kalian melakukan, karena transdusernya memang dipasang ya, di arteri tikusnya, jadi ketika diberikan misalnya sediaan sampel atau senyawa tertentu, atau, obat tertentu, itu dia akan mengukur, real time, terus-menerus mengukur tekanan darah. Jadi, eee, kalau kalian butuh data real time penurunan tekanan darahnya, itu bakal ter-record terus-menerus ketika menggunakan metode invasif. Sementara NIBP itu, dia hanya mengukur pada waktu tertentu saja, ya tergantung kalau misalnya diukur, ya akan terukur, kalau tidak, ya tidak. Sementara invasif dia akan terukur sepanjang waktu, selama alat transdusernya itu masih terpasang. Nah, ini yang penting dalam, setiap pengujian ya. Dalam setiap pengujian penting sekali untuk mengetahui hewan uji apa yang cocok dan induser apa yang diperlukan untuk menginduksi penyakitnya. Jadi misalnya, kalian mau, penelitian farmakologi, itu penting sekali kalian tahu hewan uji apa ya yang harus saya gunakan, cocok nggak ya pakai mencit, cocok nggak ya pakai tikus, gitu. Jangan sampai ada pengujian-pengujian tertentu yang itu hanya cocok kalau pakainya hamster, nggak bakal nyambung kalau pakai mencit, nggak bakal nyambung kalau pakai tikus. Nah, itu penting kalian ketahui. Kemudian indusernya, induser itu penting, mmm jangan sampai kalian menginduksi tapi tidak berhasil menimbulkan membentuk penyakit yang ingin kalian inginkan gitu. Sehingga, pemahaman gitu ketika melakukan uji, secara in vivo. Nah, kebetulan untuk uji anti hipertensi itu bisa mencit dan tikus, sebetulnya bisa juga hewan lain, cuman, kalau misalnya bisa mencit dan tikus, maka hewan-hewan yang, eee, lebih besar itu, second choice gitu deh. Jadi biasanya diutamakan hewan-hewan kecil yang, eee, reproduksinya itu, tinggi. Jadi dia gampang bereproduksi. Nah, mencit dan tikus ini kan sekali bereproduksi kayak 12, 10 gitu. Jadi biasanya hewan ini diutamakan ketimbang pakai misalnya, kucing atau kelinci. Selain, hewan uji mencit dan tikus, itu ada juga yang namanya SHR, Spontaneously Hypertensive Rat Animal Model. Jadi ini adalah hewan tikus mutan, SHR ini tikus mutan yang secara genetik dia sudah dimutasikan sehingga sejak lahir dia itu sudah hipertensi. Jadi dia dimodifikasi genetiknya sehingga hewan tersebut itu sudah hipertensi secara genetik. Hewan-hewan yang hipertensi secara genetik itu pas mereka dilahirkan, itu pasti dia udah hipertensi deh.
Selain itu ada juga namanya RHR, itu renal hypertensive rate, dia juga adalah hewan mutan ya, tikus mutan yang sudah dimodifikasi secara genetik. Untuk di Indonesia sendiri, penggunaan SHR sama RHR ini masih terbatas, jarang banget dipakai, hampir nggak pernah. Yang sering dipakai itu adalah mencit dan tikus, yang biasanya pakai hewan mutan itu di luar ya, karena ini memang agak mahal kalau di Indonesia untuk skala level penelitian S1 ini mahal banget karena harganya tentu nggak 100.000. Tikus aja harganya 75.000 ya. Nah, hewan mutan ini nggak segitu harganya, dia lebih mahal. Nah, kemudian induser untuk menghasilkan hewan hipertensi, untuk menyebabkan peningkatan tekanan darah ya pada hewan, penginduksinya itu bisa pakai NaCl 8%, sebesar 10 mili per kilogram berat badan per hari. Nah, ini diinduksinya cukup lama, 30 hari secara per oral. Ini boleh pakai NaCl. Kenapa boleh kenapa bisa pakai NaCl? Karena natrium pada NaCl itu bisa meningkatkan tekanan darah. Kemudian fruktos. Fruktos itu juga bisa dipakai untuk, meningkatkan tekanan darah dengan konsentrasi fruktos 66%. Nah, ini bisa diberikan per oral selama 15 hari. Kemudian bisa juga phenylephrine, yang dikombinasi dengan NaCl 0,06 miligram per mili dalam NaCl fisiologis. NaCl fisiologis itu kayak NaCl infus ya, 0,9%. Nah, ini diberikan 5 menit sebelum perlakuan. Boleh juga. Kemudian obat-obat golongan prednison, kortikosteroid yang dikombinasi dengan garam, itu bisa juga, induksinya bisa, 14 hari atau 2 minggu, diberikan selama, setiap hari. Jadi ternyata kalau misalnya cuman garam saja, itu induksinya bisa 30 hari, tapi ketika dikombinasikan dengan kortikosteroid itu bisa menurun waktu induksinya. Jadi sebaiknya, bijak-bijaklah memilih metode ya, mana yang, proses induksinya lebih cepat. Kemudian ada namanya L-NAME. L-NAME ini, antagonis NOS. Jadi NOS itu bekerja sebagai vasodilator ya, Dek. Vasodilator. Nah, L-NAME ini dia menyebabkan vasokonstriksi. Nah, kalau pembuluh darah kita konstriksi, berarti akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Ini juga bisa diberikan 40 miligram per kilogram berat badan per hari secara oral selama 3 minggu, 21 hari. Kemudian boleh juga menggunakan dexamethasone, ini kortikosteroid juga. Kortikosteroid, yang dikombinasi juga dengan NaCl, tapi bukan NaCl fisiologis ya, NaCl 5%. Itu diberikan masing-masing dexamethasone itu diberikan secara intraperitoneal, kemudian NaCl diberikan secara per oral. Ini juga 14 hari. Nah, kalau misalnya kalian merasa, "Oh, kayaknya kalau misalnya 2 rute ini akan merepotkan ya." Saya di induser terakhir yang ini kan rute pemberiannya 2 ya. Diberikan IP dan diberikan per oral. Nah, ini kan merepotkan ya, meskipun durasi induksinya cukup, cepat, 14 hari, tapi kan merepotkan. Nah, kalian bisa pakai yang ini nih, eee, daily oral prednisone dan salt combination for 2 weeks. Boleh pakai ini untuk meningkatkan tekanan darahnya. Nah, parameter apa sih yang biasa diukur pada saat, eee, pengujian antihipertensi? Nah, ada 2 parameter utama, ada juga parameter tambahan. Parameter utama adalah mengukur sistolnya, diastolnya, heart rate-nya, dan MAP-nya. Jadi ini adalah parameter penentu apakah sampel kamu bisa menurunkan tekanan darah atau tidak. Ini parameter utamanya. Kemudian parameter tambahannya, ini adalah parameter yang bisa mendukung parameter utama.
Salah satunya parameter tambahan ini bisa dipakai untuk, memperkirakan mekanisme kerja suatu sampel. Ini kerjanya menurunkan hipertensi gimana sih gitu. Nah, di sini ada yang pertama jumlah urin. Jadi jumlah urin ini kalau kalian ingat obat-obat antihipertensi itu salah satunya obat diuretik ya. Obat diuretik itu bekerja mengurangi volume air dalam darah. Jadi volume air dalam darah itu dikeluarkan melalui urin sehingga mengkonsumsi obat diuretik itu biasanya volume urinnya meningkat. Jadi lebih sering kencing. Nah, kalau misalnya pada pengujian antihipertensi ternyata sampel kamu meningkatkan jumlah urin yang diekskresikan, maka bisa jadi sampel tersebut punya mekanisme diuresis. Kemudian yang kedua, parameter tambahan kalian juga bisa mengukur kadar ion natrium atau kalium di urin. Nah, ini agak susah ya karena, eee, harus pakai photometer flame clinical. Nah, ini belum ada alatnya di lab kita. Kemudian yang ketiga kalian juga boleh, mendukung parameter utama menggunakan pendekatan in vitro. Jadi kalian boleh mengukur, apakah sampel kamu menghambat, angiotensin converting enzyme atau ACE. ACE ini kan berperan menyebabkan hipertensi ya. Jadi, kalian bisa melakukan pendekatan secara in vitro. Kemudian yang keempat, itu juga bisa dipakai, parameter blood glucose, kadar glukosa darah, kemudian juga bisa, kadar trigliserida, total kolesterol, dan total NOS activity. Jadi total aktivitasnya si nitrit oksid. Nitrit oksid ini tadi vasodilator ya. Kalau misalnya aktivitas NOS-nya tinggi, berarti dia punya aktivitas, sebagai antihipertensi. Nah, selanjutnya bahan yang berefek, sebagai antihipertensi ya, bahan-bahan alam yang berefek antihipertensi. Jadi bahan alam yang memiliki aktivitas antihipertensi itu satu, ada meniran, Phyllanthus amaris tapi ya. Ini spesies Phyllanthus amarus, bukan Phyllanthus niruri ya. Jadi di penelitian ini dia pakai spesies yang berbeda dari Phyllanthus amarus. Dia menguji stonebreaker-nya, stonebreaker itu biji-biji yang ada di bawah daunnya ya, bagian ini, nih. Nah, itu dilaporkan dia dapat menurunkan tekanan darah pada, eee, kelinci dan manusia. Nah, diduga, efek antihipertensinya itu bekerja dengan cara atau dengan mekanisme diuretik ya. Nah, jadi dia bisa meningkatkan output urin. Selain itu dia juga bisa, bekerja nih kalian bisa baca, dia meningkatkan pengeluaran natrium juga di urin. Nah, jadi beberapa obat itu memang bekerja dengan cara mengeluarkan natrium ya pada urin. Nah, dia juga ternyata bisa meningkatkan level natrium pada urin. Kemudian kapulaga. Kapulaga ini, dilaporkan juga menurunkan, tekanan darah khususnya MAP, dia menurunkan arterial blood pressure-nya. Dia juga menurunkan sistol, SBP itu systole blood pressure, DBP itu diastole blood pressure pada pasien atau subjek prehipertensi. Jadi subjeknya ini belum hipertensi, tapi sudah prehipertensi. Tekanan darahnya tinggi tapi belum hipertensi. Dia bisa menurunkan tekanan darahnya secara signifikan 19, milimeter Hg ya, 19 dan 12 milimeter Hg masing-masing sistol dan diastol. Kemudian ada Wigen. Wigen ini dilaporkan juga bisa menurunkan tekanan darah melalui mekanisme penurunan heart rate atau denyut jantung pada tikus.
Nah, ekstrak akarnya itu juga bisa menurunkan tekanan darah melalui mekanisme vasorelaksasi. Vasorelaksasi itu sama dengan vasokonstriksi ya. Jadi dia merilekskan pembuluh darahnya. Dia bisa menyebabkan tapi ini in in vitro ya, Dek. Jadi dia mengisolasi aortanya tikus, kemudian diberikan, apa, sampel, kemudian dia melihat efek relaksasinya. Mekanismenya, meningkatkan NO ya, nitrate oxide-nya. Kemudian ada bawang merah. Bawang merah juga dilaporkan bisa menurunkan tekanan darah pada, mmm, tikus yang diinduksi menggunakan fruktos. Kemudian ekstrak airnya dengan dosis 400 miligram per kilogram berat badan itu bisa meningkatkan ekspresi nitrit oksida. Nah, jadi ekspresi atau jumlah nitrit oksidnya juga meningkat. Nah, itu tadi tumbuhannya ya. Sekarang kita, masuk ke senyawa yang berefek sebagai antihipertensi. Nah, ada namanya stevioida. Stevioida ini adalah zat aktif dari salah satu marker ya, salah satu senyawa yang banyak pada tanaman stevia atau gula stevia. Dia adalah senyawa golongan diterpen. Jadi senyawa ini pernah diuji, pada hewan SHR ya, jadi rat mutan tadi, tikus mutan tadi, dengan rute pemberian IV, dia ternyata bisa menurunkan, sistol dan diastol sebesar 31% dan 40%. Nah, ini cukup besar ya penurunannya, hampir setengah, penurunannya dibanding kontrol sakit. Nah, mekanismenya ternyata, stevioida ini bisa merilis membantu pelepasan prostaglandin. Prostaglandin itu juga menyebabkan vasodilatasi ya. Nah, selain itu, stevioida juga ternyata memicu diuresis ya, dan natriuresis. Natriuresis itu adalah pelepasan natrium ke urin. Jadi, natriumnya diekskresikan di urin. Nah, sehingga menyebabkan penurunan tekanan darah. Namun, perlu diketahui bahwa ketika dicoba pada manusia 15 dengan dosis 15 miligram per kilogram berat badan ternyata tidak menunjukkan efek antihipertensi. Nah, ini diujikan pada pasien yang, hipertensi menengah ya, nggak terlalu tinggi banget hipertensinya, tapi udah hipertensi. Nah, kadang-kadang ini yang terjadi pada pengujian ya, ketika kita nguji pada hewan itu, ternyata bagus penurunannya, hipertensinya, pas diuji ke manusia itu belum tentu bagus. Nah, bisa jadi karena faktor dosis, atau bisa jadi karena faktor rute pemberian. Beberapa kasus itu rute pemberian mempengaruhi. Misalnya beberapa obat itu tidak bisa diberikan secara per oral karena ada enzim yang akan mendegradasi obat tersebut ketika diberikan secara oral. Jadi harus diberikan melalui rute yang lain. Bisa jadi ya. Kemudian ada zat aktif forskolin dari, tanaman ini kayak tanaman liana ya, Forskolli, ini juga golongan diterpen. Kalau forskolin ini sudah lebih baik ya dibanding stevioida karena forskolin ini ketika diujikan pada manusia dengan rute pemberian yang sama, dengan dosis yang lebih rendah dibanding dosisnya stevioida, itu ternyata bisa menurunkan vaskular resisten ya. Jadi bisa, tahanan vaskular atau tahanan pembuluh darahnya diturunkan, sehingga menyebabkan relaksasi dan menurunkan tekanan darah. Nah, ini udah pernah dicoba ke manusia dan hasilnya bagus. Kemudian ada isokroman, zat aktif ini dari kulit pisang.
Jadi kulit pisang Ambon, Musa paradisiaca, tapi varietas Sapientum. Jadi isokroman ini dari pisang Ambon varietas Sapientum. Ini pernah diujikan senyawanya pada hewan tikus mutan juga, renal hypertensive type, dengan dosis 100 miligram per kilogram berat badan. Dia juga mampu menurunkan tekanan darah. Diduga mekanismenya melalui penghambatan angiotensin converting enzyme. Kemudian ada Andrographis paniculata, ini Sambiloto. Ada senyawa DDA. Senyawa DDA ini adalah turunan dari Andrographolid ya, turunannya Andrographolid. Mekanismenya bekerja menurunkan mean arterial pressure sama heart rate-nya. Persentase penurunannya juga cukup bagus, 37% dan 18%. Jadi heart rate-nya menurun sebanyak 18%, MAP-nya juga menurun sebanyak 37% dan itu pada akhirnya menyebabkan penurunan tekanan darah. Diduga mekanismenya agonis adrenoreseptor. Ini karena dia menurunkan heart rate-nya 18%, agonis adrenoreseptor ini bisa jadi dia bekerja di reseptor beta. Kemudian kalau MAP-nya menurun 37%, bisa jadi dia bekerja di reseptor alfa. Sehingga tadi ya, penurunan NAP dan heart rate. Reseptor alfa itu ada di pembuluh darah, reseptor beta itu ada di jantung. Kemudian, diduga mekanisme lainnya itu adalah dia bekerja sebagai ACE inhibitor. Nah, selanjutnya selain dari sumber tanaman, ternyata, sumber marin atau laut itu pernah juga diuji aktivitas antihipertensinya, namun pengujiannya itu, ya data yang saya dapat ya, pengujiannya itu masih level in vitro, melalui penghambatan angiotensin converting enzyme. Masih secara in vitro. Ini ada beberapa peptida yang isolasi dari hewan-hewan laut, kemudian diujikan, ternyata memberikan efek penghambatan yang bagus. Misalnya kalian bisa lihat di sini ada daging sardin, kemudian daging tuna, daging salmon. Ini diisolasi peptidanya. Dari daging sardin itu ada peptida lisin dan triptofan. Lisin dan triptofan ini yang diuji pada enzim, ACE, angiotensin converting enzyme. Kemudian didapatkan IC50-nya itu 1,63. Jadi konsentrasi yang dibutuhkan untuk menghambat 50% enzim tersebut itu adalah 1,63. Kemudian ternyata ada juga shark meat, itu daging hiu ya. Daging hiu ini pernah, diisolasi juga beberapa, peptidanya dan ketiganya memberikan hasil yang bagus. Kalau salmon ini ada 2, eee, fenil ya, fenil dan leusin dan kebalikannya leusin dan fenil itu, ternyata meskipun mengandung asam amino yang sama tapi, beda urutan, itu memberikan efek yang berbeda. Butuh konsentrasi yang sangat, besar bagi leusin fenil untuk, menurunkan atau menghambat ACE-nya sebanyak 50%, sementara, fenilleusin ini cuma butuh 13, konsentrasi ya. Mmm. Kemudian ada juga oyster, eee, udang, kemudian ada fermented fish sauce. Jadi ini saus ikan yang sudah difermentasikan, itu diambil lisin dan pro itu apa ya? Nanti mungkin kalian bisa cek ya, ini singkatan asam amino. Nah, ini juga cukup bagus. Kemudian ada alge juga, alge. Alge ini pernah diuji beberapa, mmm, satu ya, sorry, satu peptide sequence, ini juga memberikan efek penghambatan.
Nah, kalau misalnya kalian perhatikan dari tabel ini yang memberikan data paling bagus yang mana ya? Ada yang bisa jawab nggak? Halo? Kira-kira dari tabel ini mana yang memberikan hasil yang paling bagus? Kedengaran suara saya, Dek? Terdengar, Ibu. Iya, kalau gitu yang mana nih yang paling bagus? Ibu, saya mau coba jawab, boleh, Kak, Bu? Iya, boleh. Kalau menurut saya yang ini, yang ikan hiu, Bu. Ikan hiu yang mana nih? Yang peglo itu. Yang P aduh sorry, yang ketiga ya? Yang Iya, peptida sequence ketiga? iya, Bu. Kenapa bisa demikian, Eh, Ashila? kal kalau menurut saya itu karena nilai IC50-nya nilainya kecil gitu, Bu. Karena setahu saya nilai IC50 itu kalau dia makin kecil, makin bagus Iya, hambatannya. betul. Jadi kalau misalnya angka ini kan menunjukkan konsentrasi ya, konsentrasi yang dibutuhkan untuk menghambat 50% enzimnya. Dalam hal ini kita mengujikan enzim ya, yang dihambat itu adalah enzim. Jadi ternyata konsentrasi, eee, sekuens peptida ikan hiu, P PHE dan glue ini, fenil ya, fenil dan glue ini ternyata dengan konsentrasi 1,45 itu dia sudah bisa menghambat 50%. Nah, dia yang paling rendah berarti dia yang paling bagus. Dengan konsentrasi yang sedikit aja, itu sudah bisa menghambat 50%. Beda kalau misalnya yang salmon ya, harus konsentrasinya 380-an baru bisa menghambat 50%. Nah, tentu kita sebagai konsumen dengan mengkonsumsi sedikit bisa memberikan efek itu lebih baik ketimbang mengkonsumsi banyak baru memberikan efek yang sama. Nah, oke untuk, eee, apa, materi tentang antihipertensi, pengujian hipertensi secara in vivo sampai di sini aja. Jadi hari ini gampang saja deh materinya. Kita cuma membahas tentang metode, hewan uji yang biasanya dipakai dalam pengujian tersebut, kemudian apa biasa penginduksinya, kemudian apa contoh tanaman yang biasa sudah pernah diujikan menggunakan metode tersebut. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, karena sepertinya memang ini bukan materi yang membingungkan ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan, jadi saya berikan saja tugas. Kalian mungkin sudah dengar dari kelas sebelumnya ya. Pertemuan berikutnya, kalian bikin presentasi, bikin PPT yang sama seperti punya saya ya. Komponen-komponennya adalah ada metode yang biasa dipakai, ada hewan ujinya apa yang biasa dipakai, penginduksinya yang biasa dipakai itu apa, kemudian parameter yang biasa diukur itu apa. Kemudian bahan alam yang punya efek pada pengujian tersebut itu apa, dan senyawa yang punya efek pada pengujian tersebut juga apa. Nah, pengujiannya apa? Pengujiannya yang berkaitan dengan imunologi. Kalian boleh memilih sebagai imunosupresan, metode untuk menguji aktivitas imunosupresan boleh, atau imunostimulan. Nah, dua-duanya itu imunologi, tapi beda. Satunya menekan sistem imun, satunya meningkatkan sistem imun. Yang biasanya banyak sih, yang gampang didapat, itu yang imunosupresan. Tapi kalau ada yang mau nyari imunostimulan juga boleh. Nah, untuk pembagian kelompoknya, sama seperti yang kemarin, kelompok yang, tugas sebelumnya ya. Jadi kelompok tugas sebelumnya sama untuk tugas yang hari ini.
tugasnya nanti dikumpulkan dalam bentuk PPT dan dipresentasikan oleh 3 kelompok terpilih. 3 kelompok tersebut boleh menawarkan diri, boleh ditunjuk oleh dosen maksudnya. Kalau menawarkan diri, itu lebih tinggi skornya ketimbang ditunjuk ya. Nah, selanjutnya untuk referensinya, harus referensi berbahasa Inggris. Boleh tidak berbahasa Inggris, boleh berbahasa Indonesia, tapi jurnalnya harus terafiliasi ke kampus besar. Misalnya ITB, Unpad, UI, UGM, UNER. Nah, jurnalnya boleh bahasa Indonesia, tapi afiliasi jurnalnya itu di kampus besar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Dek? Ada yang mau ditanyakan nggak terkait tugasnya? Ketua kelas ngerti nggak tugasnya, Dek? Ketua kelas C siapa? Halo? Ketua kelas C? Ya Bu, hadir Bu. Ya Allah, kamu tidur nggak, Dek? Atau kamu mute Zoom-nya? Ngerti nggak, Dek? Tadi yang saya jelasin, tugasnya. Atar? Iya Bu, tadi buat kelompok Bu. Tugasnya apa? Buat PPT Bu. PPT-nya tentang apa? Tentang imunologi Bu. Iya, imunologinya tentang apa? Imunosupresan Bu. Imunosupresan aja? Imunosupresan sama imunostimulan Bu. Oke. Apa poin-poin yang perlu dimasukkan dalam PPT? Metode hewan uji Bu. Itu aja? Penginduksi juga Bu. Habis itu apa lagi? Parameter juga Bu. Apa Bahan lagi? alam, Bahan alam aja? senyawanya Bu. Senyawanya juga ya. Jadi bahan alam yang punya aktivitas di metode tersebut, di metode pengujian tersebut, dan senyawanya juga. Referensinya gimana? Aturan referensinya gimana? Bahasa Inggris Bu. Kalau misalnya pengen bahasa Indonesia, Boleh Bu, tapi ya apa ya? Kayak kampus besar gitu nah Bu. oke. Nanti referensinya, Dek, adik-adik semua ya, kelas C dan D, referensinya itu disertakan dengan PPT-nya. Jadi PPT-nya di-print, referensinya di-print. Minimal referensinya 3, boleh lebih. Minimal referensi 3, boleh lebih. Oke, Atar? Oke Bu. Oke, kelas D. Siapa ketuanya kelas D? Saya Bu. Oke. Aryo, coba ulangi tugasnya, Dek. Jadi kita ibu suruh buat bikin PPT. Di PPT-nya itu disertakan
metodenya, penginduksinya, bahan alam, senyawanya juga, terus parameternya juga, terus untuk apa kayak dapusnya itu bahasa Inggris. Kalau mau bahasa Indonesia yang harus terafiliasi dengan kampus-kampus besar. Terus tugasnya di print, referensinya juga di print. Referensi berapa? Minimal 3, Bu. Oke, sip. Oke, dua-duanya sudah paham ya, nanti sampaikan ke teman-teman nih. Ada lagi yang mau ditanyain terkait materi atau terkait tugas? Nanti siapin PPT-nya yang mau dipresentasikan, siapin juga PPT yang sudah di-print. Jadi nanti presentasi ya. Oke, kalau sudah nggak ada kan pertanyaan ini? Aryo? Atar? Jelas, Bu. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan hari ini ya. Kita tutup Permisi, ya. Bu. Apa? Untuk PPT-nya dikumpulnya minggu ini juga, Kak, Bu? Atau gimana, Bu? Pas masuk nanti deh hari Jumat. Baik, Bu. Ya, kan hari Jumat kalian presentasi kan? Nah, kumpulkan hari itu. Oke? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup ya. Kita tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.